Jadi kalau kita bicara mengenai prioritas, nah ini memang akhirnya harus dikembalikan kepada klien. Karena apa? Preference terkait prioritas itu setiap pribadi akan berbeda-beda. Seperti halnya misalnya saya. Kalau misalnya saya ditanyakan mana yang saya dahulukan mengenai pensiun atau pendidikan anak, buat saya pendidikan anak is my priority. Karena buat saya kalau pensiun, I can still work after my retirement age. Maksudnya setelah usia pensiun saya, I still can, ya selama masih diundang ke bank muamalat seperti ini, saya masih bisa hidup lah mudah-mudahan gitu ya. Pak Jajang jangan lupa. Ini pesan sponsor sebenarnya gitu ya. Nah, maksud saya, tapi dalam konteks pendidikan anak, buat saya itu menjadi prioritas. Ya, umumnya setiap kita pasti punya preferensi prioritas. Nah, dari 4 langkah yang tadi saya tawarkan, yang pertama tadi, pola belanja itu menjadi penting, Mas Hafid. Karena apa? Kita harus ngelihat pola belanja kita seperti apa range-nya. Supaya kita punya budget dari situ. Yang saya bilang pola itu bukan expense saja. Jadi misalnya untuk kebutuhan sekolah anak itu apa aja? Bukan hanya iuran kan? Ada biaya ini, biaya itu. Nah itu menjadi pola tersendiri. Belanja bulanan ada pola tersendiri. Sehingga kalau kita punya gambaran terkait dengan pola-pola belanja ini, kita bisa memprioritaskan. Oh ini harusnya bisa lebih kurang nih. Nah itu tinggal Mas Hafid sendiri yang melihatnya. Itu yang pertama Mas Hafid, terkait dengan pola belanja ini. Kemudian yang kedua adalah kaitannya dengan likuiditas. Nah likuiditas ini, jadi gini, setiap keluarga paling tidak selama masa pandemi itu harus punya aset likuid minimal 6-12 bulan dari pengeluaran. Ini rasio keuangan. Mungkin kalau Bu Citra masih ingat, ini yang disebut dengan basic liquidity ratio. Setiap family harus punya aset liquid. Aset ya, itu nilainya 6-12 bulan dari expense. Kalau misalnya expense kita 10 juta setiap bulan, pengeluaran ya, bukan income. Pengeluaran kita 10 juta, kita paling tidak harus punya simpanan dalam bentuk aset liquid. Maksudnya apa? Dalam bentuk tabungan di bank muamalat misalnya. Ya, nilainya berapa? Antara 60 sampai 120. Kalau itu sudah cukup 60 juta, stop. You are enough. Jadi start dengan 2 poin ini. Menurut saya prioritasnya Mas Hafid. Nah kemudian 2 poin yang selanjutnya terkait dengan proteksi investment. Nah ini harus kita lihat masing-masing. Karena kaitannya misalnya kalau Anda kerja di bank muamalat harusnya asuransi kesehatan sudah tercover, betul nggak? Yang jadi problem apa? Apa yang jadi problem? Ada nggak problemnya? Ada problemnya. Begitu Anda masuk masa pensiun, Anda nggak ke cover lagi. Correct? Ya, jadi pada saat Anda pensiun, benefit dari bank muamalat juga stop asuransi kesehatan. Sehingga Anda harus punya cadangan. Kalau Anda usia 55 baru mau beli asuransi kesehatan, what's the problem? Bukan hanya mahal, perusahaannya di mana Pak Jajang bekerja, mungkin bisa nolak, nggak mau. Si Iksan udah sakit-sakitan. Betul nggak? Ada proses underwriting-nya. Sehingga pada saat mudalah sebenarnya kita mulai menyisihkan. Supaya apa? Supaya kita punya trigger nanti waktu setelah pensiun. Nah kaitannya dengan invest, nah ini tergantung dari tujuannya Mas Hafid. Setiap kita punya preferensi tujuan yang bisa berbeda-beda. Ya, tadi perbandingan misalnya pendidikan anak dengan masa pensiun. Setiap kita preferensi bisa berbeda-beda. Nah, ini yang perlu konsultasi sebenarnya. Supaya apa? Saya bisa dapat dari Mas Hafiz, apa sih yang menjadi Mas Hafiz concernnya? Jadi prioritas pertamanya, karena saya nggak bisa, pasti ya harus beli asuransi dulu Mas Hafiz, nggak bisa. Karena preferensi setiap pribadi itu bisa berbeda-beda. Mungkin bisa diprioritaskan dulu yang untuk invest masa pensiunnya atau untuk pendidikan anaknya, sehingga dengan begitu pola alokasi investasinya bisa kita bangun untuk tujuan yang menjadi prioritas nomor pertama tadi. Nah, jadi 3 poin ini Mas Hafid. Pola belanja, likuiditas, kemudian terkait dengan proteksi dan investment ini yang nomor selanjutnya. Jadi paling tidak di masa pandemi ini, bumper jangka pendek kita udah siapin. Dari sisi anggaran belanja dan dari sisi likuiditas yang kita harus penuhi. Ini dulu supaya kita bisa berjalan dengan baik. Begitu naik gaji,
problem masyarakat Indonesia. Naik gaji pertama yang bertambah apa? Ya, semua pengeluaran. Tapi yang paling besar bertambah adalah cicilan. Karena nyicil mobil baru, nyicil motor baru. Padahal kalau naik gaji harusnya invest dulu nambahnya. Ya. Karena tadi kita ingin membangun kenyamanan. Nah, ini juga saya pernah diundang di salah satu gereja. Ini menarik. Jadi gereja ini sangat ingin mengadop pemahaman pengetahuan mengenai perencanaan keuangan. Pendetanya. Sampai akhirnya diikut program CFP, si pendeta ini. Jadi satu sesi saya pernah diundang. Bicara. Saya nggak nyaman. Saya seorang muslim, berdiri di mimbar. Ini udah kayak pendeta saya. Waduh, ini salah-salah ngomong saya dikutuk gitu kan. Jadi pada waktu itu, tapi yang mereka dapati adalah, ini perkataan si pendetanya itu menarik. Anda bertanggung jawab atas anak Anda dengan gaya hidup yang Anda tetapkan. Apa maknanya? Waktu itu saya, apa ya? Ternyata tadi, ini saya rasakan dengan anak saya. Anak saya nomor pertama itu cucu pertama dari istri, dari ibu saya, dari keluarga saya, cucu ke-9. Karena kakak saya banyak di atasnya. Jadi udah punya cucu duluan, saya anak cucu ke-9, tapi dari istri saya cucu yang pertama. Anda bisa bayangkan cucu pertama. Apa aja yang dia mau, dikasih sama eyangnya. Bukan sama bapaknya. Sama bapaknya, Pak, beli sepeda dong. Iya nanti. Pulang-pulang kerja, udah ada sepeda. Padahal bapaknya bilang nanti. Eyangnya beli. Problem nggak? Problem. Jadi anak saya nomor 1 luar biasa. Kenyamanannya sangat tinggi. Gaya hidupnya sangat tinggi. Jadi buat dia nyaman itu harus terpenuhi. Anak saya nomor 2, nomor 3 itu berbeda. Karena apa? Udah keluar dari rumah sakit. Rumah mertua indah maksudnya. Jadi kakek neneknya udah nggak terlalu involved lah. Jadi yang 2 nomor 3 itu lebih nyaman saya bangun konsep gaya hidupnya. Yang nomor 1 itu kalau sepatu nggak naikin nggak mau beli. Jadi emang udah seperti itu dibangun. Dengan kenyamanan yang diberikan oleh kakek nenek. Ya saya nggak mau juga menyalahkan. Tapi itu menjadi penting buat kita pahami terkait dengan gaya hidup. Jadi Anda bertanggung jawab dengan gaya hidup yang Anda bangun untuk anak-anak kita. Jadi pastikan Anda punya catatan keuangannya, anggarannya, baru siapkan likuiditas, then we can talk about protection and investment. Seperti itu Mas Hafid mungkin. Terima kasih.